Kalah telak dari Irak, Sintayong harus panggil Marcelino dan Ivar Jenner. Melihat hancurnya lini tengah timnas Indonesia kala menghadapi Irak, saat ini kedua wonderkid timnas itu sembuh dari cederanya. Sintayong harus bergerak cepat setelah kekalahan memalukan tersebut. Fakta pilu mewarnai kekalahan menyakitkan Indonesia melawan Irak. Laga kedua Indonesia akan menghadapi Filipina. Waktu pun tidak banyak untuk berbenah bagi skuad timnas. Merotasi full lini tengah dan segera memanggil kedua pemain tersebut. Indonesia selaku tim tamu dihajar Irak dengan skor 5-1 di Basra International Stadium. Berbagai sorotan tajam mewarnai penampilan anak didik Sintayong sehingga kalah telak melawan Irak. Mulai dari blunder yang dilakukan pemain sendiri, minimnya penyelamatan penjaga gawang hingga pergantian pemain yang kurang efektif. Jika dia mati, permainan Irak juga tidak sehebat yang kita lihat. Hanya saja permainan Indonesia yang masih banyak melakukan kesalahan. Di sektor lini tengah, McLock tidak dapat berkutik sama sekali, sehingga aliran bola untuk penyerang tidak berjalan dengan baik. Untuk itu terlihat ketiadaan dua gelandang Indonesia, Ivar Jenner dan Marcelino membuat lini sangat tidak berjalan dengan baik. Menjelang 4 hari lagi menghadapi Filipina, Sintayong harus merombak skuad untuk dapat berbicara banyak ketika melawan Filipina agar tidak melakukan kesalahan dalam merotasi pemain nantinya. Untuk itu opsi terbaik Sintayong harus memanggil Ivar Jenner dan Marcelino untuk menghadapi Filipina. Sempat bermain cukup baik selama 20 menit awal, gawang Indonesia akhirnya jebol. Kesalahan McLock berhasil dimanfaatkan pemain Irak untuk mencetak gol pertama di menit 20. Tak berselang lama, kesalahan Jordi Amat mengantisipasi bola berujung gol bunuh diri. Pada penghujung laga, masuknya Rafael Struijk sedikit membuat permainan Indonesia lebih cair berkat asis berkelas. Sen Patinama sempat memberikan asa kepada Indonesia. Gol yang ia cetak pada menit terakhir babak pertama membuat skor menjadi 1-2. Hanya saja memang situasi babak kedua malah menjadi buruk, di mana timnas Indonesia tak dapat berbuat banyak. Berikut ini beberapa fakta dan sorotan kekalahan timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia sering melakukan blunder. Tak dapat dipungkiri banyak pemain Indonesia yang tampil underperform melawan Irak. Hal itu dibuktikan dengan beberapa kesalahan individu yang berakibat fatal bagi tim sendiri. Sebagaimana misal terciptanya gol pertama Irak yang diawali blunder McLock. Lalu gol kedua Irak juga merupakan blunder fatal Jordi Amat, salah dalam mengantisipasi bola. Pada babak kedua, kesalahan komunikasi yang berakibat blunder kembali menciptakan gol bagi tuan rumah. Jika dicermati, gol ketiga Irak berawal dari kurangnya komunikasi Klok dan Asnawi di area kanan pertahanan sendiri. Dan ada beberapa kesalahan individu lain yang membuat Indonesia kelabakan sendiri dalam laga tersebut. Tak pelak panen blunder pun akhirnya mewarnai kekalahan telak Garuda dalam laga ini. Nadeo Argawinata tanpa penyelamatan berarti. Yang menjadi sorotan keberadaan Nadeo, tampaknya tidak memberikan keamanan berarti bagi gawang Indonesia. Tidak sama sekali melakukan save. Hal ini dikarenakan pemain asli Borneo FC itu tidak banyak melakukan penyelamatan dalam laga ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap kali pemain Irak melakukan tembakan, rasio berbuahnya gol lumayan tinggi. Fakta tersebut dibuktikan dengan jumlah tembakan on target yang dilepaskan pemain Irak. 4 tembakan mengarah ke gawang Indonesia semuanya berujung dengan gol. Statistik tersebut seakan menjadi tanda bahwa Nadeo tidak bisa berbuat banyak dalam laga ini. Start menyakitkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga perdana melawan Irak memang menjadi situasi sulit yang harus dijalani. Tidak sekertas Irak yang memiliki kekuatan dan peringkat lebih baik memang lebih diunggulkan. Ditambah Irak bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri pada laga ini. Benar saja, Irak mampu bermain cukup baik melawan Indonesia meski tidak menciptakan banyak peluang. Sebaliknya Indonesia malah bermain gerasak-gerusu yang akhirnya berakibat kalah telak. Kekalahan dengan skor 1-5 seakan menjadi awal yang menyakitkan bagi perjalanan Indonesia di kualifikasi. Hasil negatif melawan Irak juga menjadi situasi dejavu Indonesia di kualifikasi. Tepat pada 2 tahun lalu, Indonesia juga mengalami kekalahan telak melawan Uni Emirat Arab dengan skor 5-0 pada fase yang sama. Kekalahan kali ini juga memperpanjang rapor laga away timnas Indonesia sejak ditangani Sintayong. Indonesia tercatat baru mampu memenangkan 1 laga away di kompetisi resmi pada era Sintayong. Catatan itu seakan berbanding terbalik dengan catatan laga home timnas Indonesia. Ini menjadi kekalahan pertama Sintayong Indonesia kalah 0-2 dari Argentina di laga uji tanding tengah tahun lalu.
Sementara kali terakhir Indonesia kalah di ajang kompetitif adalah saat takluk 0-2 dari Vietnam. Usai laga melawan Irak, Sintayong mengomentari kekalahan mencolok yang dialami Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan. "Aku rasa ini adalah kekalahan besar dan aku ucapkan selamat kepada Irak yang bermain bagus. Kami akan mencoba bermain lebih baik pada pertandingan kandang nanti," ungkap Sintayong. Ketika ditanya mengenai kekalahan mencolok setelah hanya tertinggal dengan selisih 1 gol hingga turun minum, Sintayong hanya menjawab singkat, "Irak bermain dengan bagus," ungkapnya.